warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Mbak Nurma untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Bu Guru mau memeriksa kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Akid izin. Akid izin? Ya. Oh iya. Ada lagi? Kemana? Bolos. Bolos. Jangan sampai kalian bolos ya anak-anak ya. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita pelajaran dimulai, Bu Guru ingin lihat kerapian anak-anak sebelum pembelajaran kita mulai. Silakan anak-anak berdiri semuanya. Silakan cek kerapian mulai dari dasi sampai dengan seragam keseluruhannya. Bed sudah rapi semuanya? Belakang sudah rapi? Ya, sudah rapi. Silakan anak-anak untuk duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi hari ini, kita ice breaking dulu supaya kita nggak tegang, untuk memecahkan ketegangan biar fokus terutama dalam pembelajaran. Baik, kalau Bu Manda bilang gajah, jawabnya besar. Kalau Bu Manda bilang semut, jawabnya kecil. Nanti silahkan dengan pergerakan, jadi tidak hanya ucapan saja. Paham? Paham? Oke, jangan tegang. Gajah semut, gajah semut, gajah. Semut? Gajah semut, gajah semut, gajah. Gajah semut, semut. Dah, maju sini, maju. Abet tiba-tiba bingung ya. Namanya siapa? Rara. Tadi gimana kesalahannya? Ada apa kesalahannya tadi? Nganu, nggak ada nganu ya. Apa kesalahannya? Lupa, nggak fokus ya? Nah ini contohnya ketika pembelajaran tidak fokus seperti ini, gitu jawabnya ya. Jadi untuk pembelajaran ketika ada ice breaking itu untuk tujuannya untuk memfokuskan bagaimana nanti kalian mengikuti pembelajaran. Jadi seperti itu. Bisa menarikan tari yang sudah pernah dipelajari sebagai contoh untuk teman-temannya. Coba ditarikan nari apa yang sudah sampean pelajari. Mau tari apa? Oke, silahkan tari rodat sedikit aja buat contoh untuk teman-temannya. Yuk, 3, 2, 1. 1, ya. K4, 5, 6, 7, 8. 2, K4, 5, 6, 7 cukup. Ibu akan memutarkan video tentang tari, nanti silahkan dianalisis. Jadi ini tari Seplang yang ada di Banyuwangi, ada sebuah ritual. Jadi perhatikan, ada penarinya, kemudian ada upacaranya dulu. Ada ritualnya sebelum menggunakan omproknya. Baik anak-anak, Bu Manda akan memutarkan video tari. Contoh dari fungsi tari di masyarakat. Jadi ini
Nama tarinya adalah tari seplang dari Banyuwangi. Jadi harus ada ritual dulu. Ketika menggunakan omproknya itu, dia akan ada ritualnya seperti itu. Jadi menari sendiri dengan dalam keadaan tidak sadar diri. Jadi ada roh leluhurnya yang masuk pada dirinya. Jadi narinya tanpa sadar. Baik anak-anak, setelah Bu Manda memutarkan video ini, apa yang sudah kalian dapatkan? Baik, siapa yang mau menjawab? Silakan Mbak Rosa. Dengan melihat karya tari tersebut, saya dapat merasakan keindahan gerakan dan ekspresi dalam tarian. Bagus jawabannya Mbak Rosa. Baik, ada yang mau menjawab lagi? Karya sering mencerminkan budaya dan tradisi. Bagus. Baik, pertanyaan yang kedua. Apakah karya tari mempunyai fungsi yang sama? Ya, silakan Mbak Risma. Tentunya tidak. Jadi di dalam karya tari ada beberapa fungsi, yaitu sebagai hiburan, sebagai ritual, sebagai media pendidikan, dan sebagai media pertunjukan. Bagus sekali. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari pelajaran apa hari ini? Seni budaya ya. Kita ke seni tari. Oke, kita akan membahas tentang makna tari berdasarkan fungsi di masyarakat. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis makna tari berdasarkan fungsinya dengan tepat. Yang kedua, untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengevaluasi jenis fungsi tari beserta definisinya dengan tepat. Itu anak-anak untuk tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan berlanjut pada materi hari ini. Sebelum kita melanjutkan materi fungsi tari, Bu Manda ingin mengingatkan kembali pembelajaran kalian di minggu lalu. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang apa? Pengertian seni tari. Ada yang masih ingat dengan pengertian seni tari? Baik, masih rahasia? Silakan dijawab. Seni tari adalah ungkapan emosi atau karya yang diungkapkan melalui gerak yang diiringi dengan musik. Bagus sekali. Baik anak-anak, Bu Manda ingin menyampaikan manfaat yang kalian dapatkan setelah mempelajari pelajaran hari ini. Yang pertama, untuk kebugaran fisik, ketika menari otomatis fisik akan bergerak, akan menjadi sehat. Itu manfaatnya. Kemudian bisa juga untuk mempromosikan budaya yang ada di sekitar. Baik anak-anak, kita akan membahas tentang makna tari berdasarkan fungsi di masyarakat. Yang fungsi yang ada di masyarakat, fungsi tarinya yang pertama ada tari sebagai sarana upacara. Yang kedua, sebagai sarana hiburan. Yang ketiga, dan yang terakhir adalah tari sebagai sarana pendidikan. Baik anak-anak, fungsi seni tari yang pertama itu tadi ada tari sebagai sarana upacara. Tari sebagai sarana upacara, ada yang bisa membantu Bu Manda untuk membacakan di depan? Mbak Nurma, silahkan dibacakan. Tari sebagai sarana upacara. Tari sebagai sarana upacara adalah suatu jenis tari yang memiliki fungsi sebagai sarana upacara adat atau keagamaan. Fungsinya sebagai media persembahan dan pemujaan terhadap kekuasaan yang lebih tinggi, ketua suku ataupun Tuhan.
dengan maksud untuk mendapatkan perlindungan atau mengusir keburukan demi keselamatan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Itu tari sebagai sarana upacara. Kemudian yang kedua adalah tari sebagai apa tadi? Sebagai hiburan. Sarana sebagai tari sebagai media hiburan. Ada yang bisa membacakan? Mbak Risma? Tari sebagai media hiburan adalah tari yang memiliki tujuan untuk memberikan hiburan dengan meningkatkan kenikmatan dalam menari. Tari yang digunakan dalam sarana hiburan memiliki gerak spontan. Jadi spontan geraknya tanpa adanya ketukan pakem. Jadi ketika ada pertunjukan, ada hiburan, langsung menari aja tanpa adanya ragam gerak yang tertata. Itu sebagai sarana hiburan. Kemudian yang selanjutnya, tari sebagai sarana media pertunjukan. Ada yang bisa membacakan? Ada salah satu yang mau membacakan? Membantu Bu Manda? Baik, tari sebagai sarana media pertunjukan. Tari sebagai media pertunjukan merupakan bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan dan menerima pesan. Kemudian tari sebagai pertunjukan bertujuan untuk memberi pengalaman estetis kepada penonton. Tarian ini dilakukan agar dapat memperoleh apresiasi yang dapat memberikan kepuasan pada mata dan hati penontonnya. Jadi sebagai media pertunjukan. Ketika kalian ada yang pernah tahu tari kecak? Nah, itu sebagai tari sebagai media pertunjukan. Kemudian yang terakhir, tari sebagai media pendidikan. Jadi tari sebagai media pendidikan adalah seni tari yang digunakan sebagai sarana untuk belajar memperoleh pengetahuan serta nilai-nilai seni tari. Nah, itu fungsi tari di masyarakat. Baik anak-anak, silahkan kali ini kalian berdiskusi tentang materi makna tari berdasarkan fungsi di masyarakat. Untuk kelompok minimal 5 orang di setiap kelompoknya. Silahkan sekarang membuat kelompok 5 orang. Baik anak-anak, sudah membentuk kelompok 5 orang? Oke, saya bagikan untuk LKPD-nya. Silahkan nanti dibaca untuk LKPD-nya, ada petunjuknya, petunjuk pengerjaan LKPD. Kurang. Sudah semuanya? Baik, kalau sudah semuanya, perhatikan di depan akan Ibu tayangkan video tarinya. Nanti silahkan didiskusikan bersama kelompoknya. Tari apa namanya? Kecak. Ini tari kecak dari? Bali. Bisa dikatakan sebagai tari sebagai media pertunjukan. Baik anak-anak, ini untuk contoh video yang kedua, silahkan diperhatikan.
teman-teman. Dari mana? Baik anak-anak, ini untuk contoh selanjutnya. Ada tari tayub sebagai sarana hiburan. Seperti ini. Jadi tanpa adanya ragam gerak yang pakem, kemana pasangannya menari itulah diikuti. Setelah Bu Manda kasihkan video tari tersebut, tari yang di depan tadi, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan dituliskan pada lembar kerja peserta didik yang sudah Bu Manda berikan kepada kalian semua. Silahkan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan hiburan dan pendidikan. Nanti dituliskan definisinya di sini. Ada yang ditanyakan? Sekarang enggak apa-apa. Besok juga akan saya berikan lagi. Jadi yang di sini, yang di belakang ini nanti tadi yang nama tarian yang tadi ya, itu dituliskan di sini. Nah, itu. Nanti gampang diisikan nanti aja. Ya, nggak apa-apa. Apa nih? Yo, kelasnya MPLB 1. Baik anak-anak, sudah selesai pekerjaannya? Baik, sekarang silahkan dari kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Kelompok siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan ke depan? Kelompok kami Bu yang mau mempresentasikan. Siap, silahkan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari hasil kami. Tari sebagai media pertunjukan. Tari sebagai media pertunjukan merupakan bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan dan menerima pesan. Tari sebagai pertunjukan bertujuan untuk memberi pengalaman estetis kepada penonton. Tarian ini dilakukan agar dapat memperoleh apresiasi yang dapat memberikan kepuasan pada mata dan hati penontonnya. Oleh karena itu, tari sebagai seni pertunjukan memerlukan pengamatan yang lebih serius daripada sekedar hiburan. Dengan begitu, tari sebagai pertunjukan akan mengutamakan bobot nilai seninya dibandingkan tujuan lainnya. Baik, terima kasih. Beri aplaus yang meriah untuk temannya yang sudah mempresentasikan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya, kelompok siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tari sebagai sarana upacara. Tari sebagai sarana upacara adalah suatu jenis tari yang memiliki fungsi sebagai sarana upacara adat maupun keagamaan. Fungsinya sebagai media persembahan dan pemujaan terhadap kekuasaan yang lebih tinggi, ketua suku ataupun Tuhan, dengan maksud untuk mendapatkan perlindungan atau mengusir keburukan demi keselamatan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Bagus sekali untuk presentasinya pada kelompok 2 kali ini. Silakan beri aplaus yang meriah untuk teman-temannya. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak anak-anak untuk presentasi kali ini. Tadi sudah menjelaskan dari beberapa materi fungsi tari, materi fungsi tari. Ada berapa tadi fungsi tarinya? Ada 4. Yang pertama ada fungsi tari sebagai sarana upacara. Kedua, sebagai hiburan. Ketiga,
sebagai sarana pertunjukan, dan yang terakhir adalah sebagai sarana pendidikan. Bagaimana tadi anak-anak untuk pembelajarannya? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Untuk kali ini kegiatan pembelajaran kita refleksikan dulu. Bu Manda ingin memberikan pertanyaan kepada kalian, minta tolong nanti untuk dijawab. Untuk refleksi hari ini, materi hari ini tentang fungsi tari. Yang pertama ada fungsi tari sebagai sarana upacara adat. Ada yang bisa menjawab bagaimana sih tari itu sebagai sarana upacara adat? Ada yang bisa? Silakan Mbak Risma. Tari sebagai sarana upacara adat berfungsi sebagai media persembahan dan pemujaan terhadap kekuasaan yang lebih tinggi, ketua suku ataupun Tuhan, dengan maksud untuk mendapatkan perlindungan atau mengusir keburukan demi kesejahteraan hidup masyarakat. Terima kasih, luar biasa sekali jawaban kalian semuanya. Bisa aplaus yang meriah untuk teman-temannya. Baik anak-anak, untuk pelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwasannya makna tari berdasarkan fungsi di masyarakat ada berapa? Ada 4. Apa saja yang pertama? Yang pertama ada tari sebagai sarana upacara adat. Kemudian yang kedua adalah tari sebagai hiburan. Jadi terhibur penontonnya. Dan yang ketiga sebagai sarana pertunjukan, di mana tari tersebut dipertunjukkan dengan orang banyak. Pertunjukannya seperti drama tari Ramayana yang sudah Ibu sampaikan tadi di awal pembelajaran. Kemudian ada tari sebagai media pendidikan. Terima kasih banyak anak-anak untuk hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya, materi yang akan dipelajari selanjutnya yaitu makna tari berdasarkan geraknya. Nah, nanti kita akan mempelajari itu di minggu depan. Terima kasih banyak anak-anak untuk hari ini. Sebelum kita tutup mata pelajaran seni budaya kali ini, marilah kita berdoa supaya pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya, ilmu yang barokah dan bisa bermanfaat ke depannya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dalam hati, disilahkan. Berdoa selesai, saya akhiri untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.